Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan akan membahas seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang barangkali kebanyakan kita telah mengenal dan mengetahui nama beliau karena beliau merupakan tokoh kunci atau tokoh yang berperan penting dalam suatu peristiwa yang cukup besar di awal-awal sejarah umat Islam di kota Madinah, yaitu beliau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa tewasnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang syuhada, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dan siapa lagi kalau bukan seorang Wahsy bin Harb. Beliaulah yang menewaskan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib, dalam perang Uhud. Pemirsa yang dirahmati Allah, biasanya atau seringkali nama Wahsy ini dikaitkan dengan Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan radhiyallahu anha wa anhu, sebagai orang yang memerintahkan Wahsy, yang memberikan order kepadanya untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Tetapi berdasarkan riwayat yang sahih yang bersumber dari Wahsy sendiri, beliau menceritakan hal yang berbeda dengan itu. Beliau mengatakan bahwa pada zaman jahiliyah beliau adalah seorang budak dari seorang majikan yang bernama Jubair bin Mut'im bin Adi, yang kelak juga masuk Islam radhiyallahu anhu. Pada perang Badar, paman dari Jubair bin Mut'im, yaitu Tu'aimah bin Adi, tewas di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Jubair sangat marah dan beliau ingin membalas dendam terhadap Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika orang-orang Quraisy sudah mempersiapkan kekuatan, menghimpun kekuatan dan mempersiapkan pasukan yang besar untuk membalas kekalahan mereka di perang Badar, maka pada saat itu Jubair bin Mut'im menemui budaknya dan berbicara kepadanya, "Bagaimana jika engkau ada yang akan membebaskan?" Maka Wahsy pun bertanya, "Siapa gerangan yang akan membebaskan saya?" Maka Jubair bin Mut'im mengatakan, "Saya akan memerdekakan engkau, tetapi dengan syarat engkau balaskan dendam saya, engkau bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib." Dan Wahsy sengaja ditunjuk karena beliau adalah keturunan atau orang yang berasal dari Habasyah atau sekitar Ethiopia dan Eritrea hari ini, seorang budak kulit hitam, dan orang-orang yang berasal dari wilayah itu dikenal sebagai jago ponombak, jago melemparkan lembing atau tombak, dan biasanya sasaran mereka, tembakan mereka atau lemparan mereka tepat sasaran. Maka mendapatkan tawaran seperti itu, Wahsy menyetujuinya. Ketika orang-orang Quraisy berangkat untuk berperang ke Bukit Uhud, maka Wahsy pun ikut dalam barisan itu. Meskipun dia sebenarnya tidak menginginkan atau tidak punya kepentingan untuk ikut dalam perang itu. Dia tidak punya urusan dengan kaum muslimin dan dia hanya merasa keikutsertaannya itu hanya dalam rangka mendapatkan kemerdekaannya sehingga tidak lagi menjadi budak. Maka terjadilah perang Uhud dan Wahsy
mencoba mencari kesempatan. Beliau tidak langsung terlibat dalam pertempuran karena misinya hanya satu, yaitu memerdekakan dirinya dengan jalan membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka dengan cepat dia bisa mengenali Hamzah radhiyallahu anhu, karena beliau ceritakan biasanya para kesatria, orang-orang yang dikenal sebagai jagoan, sebagai kesatria dalam medan perang itu memiliki tanda-tanda khusus, dan yang dipakai oleh Hamzah, beliau menyisipkan atau menyelipkan bulu burung onta di atas kepala beliau atau di sorban beliau, dan itu dikenali dengan mudah oleh Al-Wahsy. Maka Wahsy mengendap-endap untuk mencari posisi yang pas, dan ketika Wahsy mendengar ada yang menantang Hamzah untuk berduel 1 lawan 1, dan itu dijawab, diladeni oleh Hamzah, dan sebentar saja musuh yang menantang itu berhasil dihabisi oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka pada saat itulah Wahsy mendapatkan kesempatan untuk melemparkan tombaknya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka lemparannya mengenai sasaran, dan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu hanya mampu berjalan 2 atau 3 langkah untuk mendekati Wahsy, kemudian beliau rubuh. Setelah membiarkan sekian lama dan setelah meyakini bahwa Hamzah telah meninggal, maka Wahsy mencabut tombaknya dan dia menyingkir dari arena pertempuran karena dia merasa tidak punya kepentingan dalam perang itu. Dia tidak punya masalah dengan kaum muslimin, dan dia hanya ingin mendapatkan tiket untuk memerdekakan dirinya. Ketika perang telah selesai dan wanita-wanita Quraisy yang sengaja dibawa oleh Abu Sufyan, khususnya mereka yang kehilangan saudara-saudara mereka, kehilangan ayah mereka, paman mereka, atau mungkin suami-suami mereka, untuk memberi semangat kepada orang-orang atau prajurit-prajurit Quraisy yang bertempur. Maka ketika perperangan selesai, wanita-wanita itu memutilasi jenazah-jenazah kaum muslimin yang gugur sebagai syuhada. Mereka potong hidungnya, mereka congkel matanya, mereka potong telinganya. Lalu potongan-potongan tubuh para syuhada itu mereka jadikan sebagai kalung. Dan oleh Hindun binti Utbah, kalung itu dipakainya, sementara perhiasan emas, kalung emas yang dia pakai, dia serahkan semuanya kepada Wahsy, dan dia katakan, jagalah perhiasan ini baik-baik untukmu, dan ini adalah barang yang sangat berharga. Maka diterimalah oleh Wahsy barang pemberian Hindun binti Utbah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut ini.